Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketahanan nasional dan bela negara warga negara. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sefalina Zulfa Baliha dengan nomor NIM akhir 0048 dengan dosen pengampu Bapak Gali Puji Mulyono MPD dengan mata kuliah warga negaraan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan berasal dari kata tahan. Tahan berarti tahan menderita, tabah kuat, dapat menguasai diri, tidak kenal menyerah. Ketahanan berarti berbicara tentang perihal kuat, keteguhan hati, atau ketabahan. Jadi, ketahanan nasional adalah perihal kuat, teguh dalam rangka kesadaran. Sedangkan pengertian nasional adalah penduduk yang tinggal di suatu wilayah dan berdaulat. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya. Di sini ada pengertian dari bela negara sendiri. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Selanjutnya yaitu ada karakteristik ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional dan bela negara ini mempunyai sifat-sifat seperti berikut. Yang pertama, ada mandiri. Artinya ketahanan nasional memiliki kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip pantang menyerah serta bertumpu pada identitas, integrasi, dan kepribadian bangsa. Yang kedua, ada dinamis. Artinya, ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat ataupun menurun, bahkan mengalami perubahan bergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan strategisnya. Yang ketiga, yaitu ada manunggal. Artinya, ketahanan nasional memiliki sifat integratif yang diartikan terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras di antara seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat yaitu wibawa. Artinya ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat manunggal dapat mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu negara. Yang kelima yaitu ada kerjasama. Artinya ketahanan nasional tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih dari sifat konsultatif dan kerjasama, serta saling menghargai dengan mengandalkan kekuatan atau mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa.
Selanjutnya ada asas-asas ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama ada asas kesejahteraan dan keamanan. Asas ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi bagi individu maupun masyarakat. Yang kedua, ada mawas ke dalam dan mawas keluar. Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Yang ketiga yaitu asas kekeluargaan. Asas ini bersikap keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat yaitu ada asas komprehensif, integral, atau menyeluruh terpadu. Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya yaitu kedudukan dan fungsi ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama, kedudukan ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia serta merupakan cara baik yang perlu diimplementasikan secara berlanjut dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan. Yang kedua yaitu ada fungsi ketahanan nasional. Sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat interregional atau wilayah, intersektoral maupun multidisiplin. Berikut ada sedikit video, mungkin bisa dilihat di bawah ini. Pada Sabtu 19 Februari 2022, kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua kembali melakukan teror. Teror tersebut menewaskan seorang anggota Kopasgat dan melukai seorang warga. Teror kemudian kembali terjadi pada Minggu 20 Februari dan terekam drone milik TNI. Gambar itu disampaikan Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Infanteri Aksa Erlangga. Aksa mengatakan drone milik TNI berhasil merekam pergerakan KKB saat melancarkan teror di hari Minggu 20 Februari. Dari hasil pantauan drone, terlihat 7 orang KKB membawa senjata api berada di sekitar tower Telkomsel. Tanya itu terlihat juga kepulan asap dari rumah warga yang dibakar. Teror tersebut dilakukan KKB saat petugas keamanan mengevakuasi 2 korban penembakan ke Mimika dengan menggunakan pesawat. Sementara Kabid Humas Polda Papua, Kombes AM Kamal menjelaskan kronologi penembakan sebuah truk milik PT MTT. Saat itu Glenn Sumampo bersama temannya James Boniaga mengendarai truk perusahaan menuju ke arah Kampung Kago, Distrik Ilaga. Tujuannya untuk mencari jaringan internet sekaligus mencari galon air minum. Mereka kemudian bertemu dengan anggota KKB dan langsung ditembaki. Setelah menembak Glenn, KKB melakukan pembakaran kantor PT MTT di Kampung Wako. Akibatnya, mes karyawan PT MTT ludes terbakar. Selain itu, dari pantauan drone TNI, KKB juga membakar pasar tradisional dan rumah warga di Kampung Nipuralome. KKB diduga melepaskan tembakan tersebut dari arah pasar tradisional Ilaga.
Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Di sini saya akan menceritakan singkat tentang asal-usul dari KKB Papua. Sebelum lahir dengan sebutan KKB atau kelompok ini dulunya dikenal dengan nama Organisasi Papua Merdeka atau OPM. OPM didirikan pada 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat, yang selanjutnya disebut Irian Jaya. Mereka berniat untuk melepaskan diri dari Indonesia. OPM pun kerap menyuarakan tentang referendum supaya bisa merdeka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam memperjuangkan keinginan kelompok, mereka beberapa kali melakukan gerakan kriminal yang memakan korban jiwa. Oleh sebab itu, pemerintah kemudian berinisiatif untuk membentuk otonomi khusus bagi Papua dengan anggaran yang berinisiatif untuk membentuk otonomi khusus bagi Papua dengan anggaran yang besar. Sayangnya, anggaran tersebut hanya digunakan oleh golongan elit saja, tidak sampai ke masyarakat luas. Hal itu kemudian memicu terjadinya gerakan perlawanan masif dari OPM dengan melakukan berbagai tindakan kejahatan. Salah satu aksi kriminal yang pernah dilakukan OPM adalah pada tahun 1996 saat mereka menawan sejumlah orang Eropa dan Indonesia yang terdiri dari grup peneliti dan Kemhutan. Dua sandera dari grup peneliti dibunuh, sementara yang lainnya dibebaskan karena aksinya. OPM kerap dicap sebagai organisasi kriminal. Oleh karena itu, istilah OPM kemudian diganti menjadi KKB atau kelompok kriminal bersenjata. Apabila ada salah satu kelompok KKB Papua yang tertangkap, mereka akan langsung ditahan karena alasan kriminalitas, karena tujuan KKB adalah ingin melepaskan Papua dari NKRI. Maka kelompok ini dianggap sebagai gerakan separatis yang dapat mengancam keutuhan negara. Bisa kita amati dari video tersebut. Dalam kasus KKB Papua ini termasuk pada jenis disintegrasi horizontal, karena berbagai peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh KKB Papua menyebabkan korban yang berasal dari kalangan sipil seperti guru, siswa, tukang ojek, masyarakat biasa, atau dari TNI dan Polri pun terluka bahkan hingga tewas. Masyarakat menjadi resah dan ketakutan sehingga sekitar 600 warga yang berasal dari kampung Bilogai, Kumlugupa, dan Puigia mengungsi ke sebuah gereja Katolik. Selain itu, KKB Papua merusak sejumlah fasilitas yang ada seperti gedung sekolah, perumahan guru, puskesmas, dan jalan raya atau sejumlah wilayah Kabupaten Puncak Provinsi Papua. Selanjutnya di sini ada analisis kasus KKB tersebut. Dalam kasus KKB ini ada beberapa faktor yang timbul berawal dari isu ekonomi seperti pemanfaatan sumber daya alam dari hasil sisa pertambangan dan kesejahteraan, hingga isu ideologi yang masih belum terbangun sepenuhnya di lingkungan masyarakat Papua. Ada juga yang mengatakan salah satu permasalahan yang terjadi adalah akibat adanya pendulangan liar tailing yang merupakan limbah dari PT Freeport yang dilakukan warga lokal dan pendatang. Dari pertanyaan tersebut,
Disebutkan bahwa isu ekonomi dari hasil sisa tambang dari PT Freeport itulah yang menjadi kasus masalah utama. Selanjutnya yaitu ada ulasan kasus KKB. KKB atau kelompok kriminal bersenjata yang merupakan sebuah kelompok yang kerap menebar teror baik kepada warga sipil maupun TNI serta Polri di wilayah Papua. Oleh karena itu, KKB ini disebut sebagai gerakan separatis yang kerap memakan korban jiwa. Ada juga beberapa kasus kejahatan yang pernah dilakukan KKB Papua adalah melakukan penyerangan terhadap masyarakat atau yang lain seperti penembakan, pembacokan, pembakaran rumah atau sekolah, dan di beberapa wilayah lainnya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional. Wujud ketahanan keamanan tercermin dalam kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya di sini mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun ucapan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.